Hai, selamat datang di online video bersama saya Nadila Reseliani. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai memperkuat adopsi energi terbarukan dalam sistem energi masa depan. Nah, sebelum kita membahas bagaimana strategi untuk mengintegrasikan energi terbarukan dalam skala besar pada sistem energi kita, pertama-tama kita akan membahas sebenarnya mengapa kita membutuhkan energi terbarukan. Jadi seperti yang kita rasakan sekarang bahwa dampak perubahan iklim itu semakin nyata dan semakin dapat kita rasakan. Hal ini dikarenakan prinsipnya aktivitas manusia itu dapat menyumbang emisi gas rumah kaca sehingga saat ini jika saya menyitir laporan IPCC tahun 2023 bahwa suhu permukaan bumi saat ini sudah berada 1,1 derajat Celcius di atas rentang suhu bumi pada tahun 1850 sampai 1900 atau pre-industrial level. Nah, sementara itu berdasarkan Conference of the Parties atau COP bahwa sebenarnya target untuk menjaga kenaikan suhu bumi itu berada di 1,5 derajat pada tahun 2100. Artinya kita harus menjaga suhu bumi tidak boleh melebihi 1,5 derajat di tahun tersebut supaya kita dapat beradaptasi pada dampak yang akan diberikan. Nah, kalau kita melihat dari IPCC report tahun 2023 berikut bahwa jika kita memproyeksikan hingga tahun 2100 dan kita sudah mengimplementasikan kebijakan yang ada saat ini bahwa ternyata penurunan emisi yang ada itu tidak cukup signifikan atau ambisius untuk mencapai target suhu bumi pada tahun 2100 yang sebenarnya. Bahkan untuk bisa dapat sejalan dengan target 2 derajat pun sangat sulit. Lalu bagaimana sebenarnya hal yang harus kita lakukan untuk dapat memenuhi target tersebut? Nah, di report IPCC yang sama, mereka menyampaikan ada beberapa strategi yang dapat kita adopt dari berbagai sektor seperti energi, land, water, food, kesehatan, ekonomi, komunitas, dan infrastruktur. Tapi kalau kita boleh membahas secara spesifik, kita bisa melihat bahwa sektor energi atau sektor yang paling atas itu memiliki potensi untuk penurunan emisi yang cukup signifikan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ternyata peranan dari solar energy dan wind turbine itu bisa secara signifikan memiliki potensi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada biaya yang relatif lebih rendah. Nah, lalu apakah sebenarnya kita bisa secara langsung mengadopsi energi terbarukan seperti solar PV dan wind turbine secara langsung? Nah, kalau misalkan kita ketahui bahwa solar PV dan wind turbine itu adalah tergolong sebagai variable renewable energy, yang mana pasokan energinya itu bersifat intermittent atau tidak kontinu. Nah, apa dampaknya ketika sistem kelistrikan kita dipasok oleh suplai energi yang tidak kontinu. Jadi sebagai contoh, solar PV seperti yang kita ketahui, dia hanya mampu mengutilisasi energi pada siang hari dan malam hari. Kita tidak dapat memanfaatkan energi dari matahari tersebut. Nah, jika kita lihat gambar yang saya tampilkan di slide berikut, bahwa ada potensi atau tantangan tersendiri ketika kita mengintegrasikan solar PV dalam skala yang cukup besar. Jadi kita bisa lihat, sebagai contoh pada siang hari yang ditandai dengan warna hijau, itu adalah saat di mana pasokan solar PV cukup besar gitu ya, dan kita memiliki demand tertentu. Nah, pasokan solar PV ini tidak bisa seluruhnya diserap oleh sistem kelistrikan, karena dalam sistem kelistrikan kita harus menjaga voltase dan frekuensi pada level tertentu, berbeda untuk setiap negara. Nah, sementara itu pada sore hari yang ditandai oleh warna biru, itu ada saat di mana pada sore hari solar PV pasokan energinya sudah mulai menurun, sementara demand mengalami kenaikan karena aktivitas sudah mulai terpusat di rumah tangga. Nah, ketika hal itu terjadi, jika tidak ada sistem generasi atau teknologi lainnya yang mampu menopang dari pasokan listrik tersebut, maka akan ada kemungkinan terjadinya loss of load. Nah, representasi lainnya dalam fenomena tantangan dari integrasi variable renewable energy dalam sistem energi itu ditampilkan pada California Dark Curve. Ini salah satu representasi yang cukup terkenal ya, di mana ini menampilkan bagaimana sistem kelistrikan California pada tahun 2015 gitu sampai saat ini gitu ya, dengan adanya penetrasi solar PV yang terus bertambah. Mungkin pada saat dahulu 2015 demand load-nya bisa kita lihat net load-nya tidak terlalu signifikan. Net load itu adalah kurva yang merepresentasikan
permintaan atau kebutuhan listrik dikurangi atau sudah dikurangi dengan pasokan yang berasal dari variable renewable energy. Artinya ini adalah pasokan yang harus dipenuhi oleh teknologi lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini 2015 profil dari pasokan listriknya setiap jam itu tidak terlalu berubah secara signifikan gitu ya. Ini direpresentasikan kepada pola kebutuhan dari listrik tersebut. Tapi ketika solar PV penetrasinya cukup signifikan seperti pada tahun 2020 ke atas, gitu, kita bisa lihat di sini bahwa kurva pasokan listrik yang harus dipenuhi oleh teknologi lainnya itu cukup bervariasi setiap waktunya. Kita bisa melihat adanya penurunan yang cukup signifikan dari jam 6 hingga jam 10 dan ada kenaikan yang secara signifikan dan dalam waktu yang sangat singkat pada jam 4 sore hingga jam 8 sore. Jadi sebenarnya penetrasi dari solar PV yang semakin besar itu semakin mempertajam bentuk dari dark curve effect tersebut. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi hal tersebut gitu? Bagaimana sistem kelistrikan kita menghadapi perubahan yang signifikan seiring dengan penetrasi variabel renewable energy yang besar. Nah, ada beberapa opsi yang kita sebut sebagai solusi untuk mengenhance dari fleksibilitas sistem ketenaga listrikan. Nah, solusi ini dibagi menjadi 4 kategori, solusi di sisi supply side, di sisi grid, di sisi demand side, dan di sisi sectoral coupling atau system wide storage solution. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah publikasi yang diberikan oleh IRENA tahun 2019, di mana beberapa opsi ini bisa kita lihat berdasarkan dari fleksibilitas yang bisa mereka berikan dan juga berdasarkan cost yang bisa mereka berikan. Jadi ini tergantung semakin besar tentunya fleksibilitas yang bisa diberikan, biaya yang diberikan pun juga akan semakin besar. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa salah satu opsi atau solusi yang pertama itu adalah supply side solution, di mana dua hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dari intermittency variable renewable energy tersebut adalah memperbaiki dari ramalan cuaca yang ada dan juga menyediakan teknologi yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, ketika kita memperbaiki dari ramalan cuaca yang ada, itu tujuannya adalah kita untuk meminimalisir dari ketidakpastian pasokan wind, angin ataupun matahari melalui forecasting yang lebih advance. Sebagai contohnya, kita bisa memanfaatkan Internet of Things dan juga Big Data dan AI. Gitu. Ketika nanti prediksi atau ramalan cuaca kita semakin baik, maka kita akan bisa memberikan perencanaan dispatch dan unit komitmen yang lebih baik. Ketika kita bisa memberikan hal tersebut, maka kita dapat meminimalisir masalah fleksibilitas dalam sistem kelistrikan. Dan lebih lanjut, kita juga dapat meminimalisir cadangan operasi dari sistem kelistrikan sehingga dapat menghasilkan biaya yang lebih efisien. Nah, solusi lainnya dari sisi supply side itu kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang bersifat fleksibel. Seperti contohnya misalkan menggunakan hydropower ataupun gas. Mungkin hydropower emisinya relatif lebih rendah dibandingkan gas, dan juga biayanya juga relatif lebih murah dibandingkan dengan gas. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang fleksibel untuk mengimbangi dari penetrasi variable renewable energy tersebut. Atau solusi lainnya adalah kita juga bisa melakukan perbaikan performa dari pembangkit existing yang memang dikategorikan sebagai pembangkit yang tidak fleksibel gitu. Nah, beberapa mungkin modifikasi yang bisa dilakukan itu bisa dilihat dari, biasanya kalau fleksibilitas itu kita lihat dari berapa minimum load-nya, berapa maksimum load-nya, berapa ramping rate-nya. Sehingga jika kita mau melakukan perbaikan performa, maka kita dapat melakukan modifikasi dalam performa yang dilihat dari parameter-parameter tersebut. Nah, kemudian solusi yang kedua adalah dari sisi grid jaringan listrik tersebut. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan fleksibilitas sistem kelistrikan adalah membuat sistem kelistrikan yang lebih kuat dan terinterkoneksi antar wilayahnya. Jadi ketika kita memperluas cakupan geografis dari jaringan listrik, maka sebenarnya kita akan menyediakan fleksibilitas yang ada. Sehingga misalkan surplus listrik dari wilayah A itu dapat ditransfer ke wilayah B dan sebaliknya. Jadi sistem kelistrikannya mencakup wilayah yang lebih luas dan profil demand yang lebih berbeda dibandingkan yang lain. Nah,
Kemudian sebenarnya dampak lainnya ketika kita menjangkau sistem yang lebih luas ya selain, menyediakan fleksibilitas sistem, sebenarnya kita juga bisa menghadapi masalah di mana ada ketidakcocokan antara lokasi pusat kebutuhan energi dan juga wilayah yang memang punya energi terbarukan yang besar gitu. Jadi ada dampak positif lain yang bisa diberikan di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah solusi lainnya adalah di sisi demand. Jadi kita bisa melakukan distributed energy resources dan demand side management. Nah, apa yang dimaksud distributed energy resources? Kita bisa meningkatkan partisipasi dari masyarakat, misalkan melalui solar rooftop gitu ya. Jadi memasang solar PV di atap dan menjadikan konsumen-konsumen dari PV atap itu bisa dapat menjual kembali listriknya. Atau kita biasanya istilahnya adalah prosumer. Jadi masyarakat itu bertindak tidak hanya sebagai konsumen listrik, tapi juga bisa sebagai produsen listrik. Jadi meningkatkan partisipasi aktif masyarakat itu sebenarnya juga dapat meningkatkan fleksibilitas dari sistem ketenagalistrikan. Atau yang berikutnya adalah demand side management. Nah, demand side management ini adalah program di mana kita dapat mengubah pola dari konsumsi energi kita dan juga besaran dari konsumsi energi kita supaya kita bisa dapat mengurangi variabilitas dari sisi beban listrik yang ada. Nah, ini ada berbagai jenis demand side management seperti peak clipping atau menghilangkan puncak dari demand atau konservasi menurunkan demand secara keseluruhan. Ada juga valley filling, load shifting, flexible load shape dan strategic load growth. Nah, berikutnya ada approach yang lebih advance lagi, yaitu adalah system wide solution. Di mana di sini kita bisa menyediakan fasilitas penyimpanan energi. Nah, fasilitas penyimpanan energi sendiri jenisnya juga sangat banyak gitu ya. Dan itu bergantung kepada seberapa besar fleksibilitas yang ingin kita berikan kepada sistem. Kalau kita membicarakan hanya skala yang di bawah 1 jam, maka kita membicarakan teknologi yang berbeda jika kita membicarakan teknologi untuk menyediakan penyimpanan energi pada skala yang lebih besar. Sebagai contoh, untuk yang skala kecil atau dalam durasi waktu yang cukup singkat, kita bisa menggunakan flywheel. Kemudian kalau skala yang menengah, kita bisa menggunakan baterai. Dan skala yang lebih jangka panjang, misalkan di level musim, bulan, dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan pump hydro storage. Dan terakhir, ini pendekatan yang sangat baik gitu ya dalam menyediakan fleksibilitas sistem itu adalah konsep power to X atau power to hydrogen. Jadi hydrogen itu kedepannya akan sebagai energi sekunder selain listrik. Kenapa? Karena nanti ketika kita banyak mengadopsi solar PV dan wind turbine, kelebihan listrik dari kedua teknologi tersebut dapat digunakan pada teknologi elektrolisis yang digunakan untuk memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Yang mana lebih lanjut, hidrogennya tersebut itu dapat kita simpan gitu ya sebagai cadangan energi fungsi bulan atau fungsi musim gitu, atau juga bisa kita manfaatkan untuk kita injeksikan ke dalam jaringan gas. Misalkan melalui proses blending secara langsung atau melalui proses metanasi. Jadi kita mengubah dia menjadi metana untuk digunakan digunakan ke dalam jaringan gas. Atau opsi lainnya adalah hidrogen ini nantinya bisa menjadi bahan bakar dari berbagai sektor, misalkan sektor transportasi, juga sektor industri dan sektor ketenagalistrikan itu sendiri. Jadi kalau misalkan saya bisa menyimpulkan, sebenarnya tantangan yang cukup besar yang akan kita hadapi ketika kita mengadopsi energi terbarukan, terutama variable renewable energy dalam skala besar adalah fleksibilitas dari sistem. Nah, tentunya beberapa opsi dapat kita adopsi untuk menghadapi hal tersebut. Di antaranya adalah kita memodifikasi dari sisi supply side, dari sisi grid, dari sisi demand, maupun kita dapat menggunakan pendekatan sektoral seperti menggunakan baterai atau menggunakan konsep power to X system. Demikian video singkat saya hari ini, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih.